Teman-teman, hari ini kita merayakan Minggu Palma, mengingatkan peristiwa Tuhan Yesus dielu-elukan ketika memasuki kota Yerusalem sebelum Paskah. Semua orang melambaikan daun palma dan menghamparkan pakaian di jalan yang dilaluinya, menyerukan pujian kepada Sang Mesias yang dinantikan, sebagai tanda mengagungkan hormat dan pengharapan bahwa Yesus akan menjadi pemimpin mereka, Raja yang selama ini dinanti-nantikan. Mari kita memasuki saat hening dan memulai ibadah kita. Kakak Putri akan menyalakan lilin ibadah kita. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan, Hosana. Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Hai putra putri nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengan gagah. Halayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Hai putra putri nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra putri nyanyilah bersama malaknya. Setelah menyanyikan pujian bagi Tuhan, sekarang mari kita berdoa, mohon pernyataan Tuhan dalam kita hari ini akan dipimpin oleh Adik Alvaro. Silakan Adik Alvaro. Ayo teman-teman, kita beribadah. Kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan beribadah, hadir dan berkatilah kami ya Tuhan, amin. Nah teman-teman, karena Tuhan Yesus sangat mencintai anak-anak, mari kita menyanyikan kembali lagu pujian bagi Tuhan, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, hai anak-anak nyanyilah. Hosana, Hosana, Sang Kristus Rajamu. Hosana, Hosana, hai anak-anak nyanyilah. Hosana, Hosana, Sang Kristus Rajamu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang saatnya kita akan memadamkan api lilin sengsara Minggu Prapaskah ke-6, yaitu lilin kekelaman masa lalu. Selama masa Prapaskah, api menjadi simbol keinginan daging atau hawa nafsu. Api yang dipadamkan dalam ibadah minggu-minggu Prapaskah hendak memberi gambaran perjalanan menuju kematian.
turun ke dalam kerajaan maut atau dunia orang mati dengan mematikan keinginan daging. Yesus menyadari waktunya makin dekat menuju penderitaan dan kematian. Memadamkan api berarti mematikan keakuan, keinginan daging atau hawa nafsu. Di Minggu Palma ini, marilah kita padamkan rasa dan sikap pesimis sehingga kita dapat menyambut kedatangan Yesus Kristus yang akan membebaskan dan memulihkan kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, yuk kita keluarkan Alkitab kita, karena sekarang kita akan membuka dan membaca Alkitab. Bapak Diaken Ari Purwanto yang akan memimpin pembacaan Alkitab kita hari ini. Selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita membaca Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Injil Lukas 19 ayat 28 hingga 38. Saya ulangi, kita akan membaca dari kitab Injil Lukas 19 ayat 28 hingga 38. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' Jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun di Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Demikianlah sabda Tuhan. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan mendengarkan cerita minggu ini. Aduh, nih rumah kotor sekali. Anaknya masih pada les. Beres dulu. Selamat sore. Anakku yang cantik udah datang. Iya dong. Kok cepet banget. Iya kan lesnya nggak full, masih sebentar. Mama belum sempet masak. Ya nggak apa-apa. Baru beres-beres. Tolong Nggak ini apa-apa. aja deh, panggilin adekmu suruh beli garam. Mama tuh mau masak garam habis, jadi tadi beres-beres dulu. Oh gitu. Dek. Dek. Adek. Adek. Apa kak? Beli garam, mama ibu kasihan nggak ada garam di rumah, nanti kita masakannya hambar. Biasa hambar kan? Iya dek, tolong dek. Itu di dapur di pojok-pojok sebentar. warung pojok itu loh. Deket Aku gang. malu nanti ketemu temen aku nggak Nggak mau. apa-apa. Ya udah kalau gitu kakak temenin, tapi bentar ya, kakak naruh tas dulu ya. Oke, Jangan, ya, Kakak. naruh tas dulu, cuci tangan dulu ya. Dek, kasihan kakakmu itu baru dateng, masih lelah, masih capek. Udah kamu aja, sebentar aja. Tapi aku malu Bu, nanti kalau ketemu sama teman-teman aku di sana, masa beli garam? Masa malu beli Kakak garam anterin. aja?
Iya, Tuhan Yesus juga kan nganterin ya, bantuin anak murid-murid Yesus juga bantuin Yesus ya, Bu ya. Iya, sini duduk sini. Nanti Ibu mau ceritain tentang Tuhan Yesus. Cerita Bu. Iya. Yang mana Bu? Yang tadi yang aku bilang murid-murid Yesus Iya. bantuin Tuhan Yesus. Iya, murid-murid Tuhan Yesus waktu itu dimintain tolong untuk ngambil keledai di Yerusalem. Mereka mau. Oh iya Bu. Iya, kamu pengen tahu nggak cerita Mau selanjutnya? dong ceritanya, mau. Yaudah, boleh. Iya, Nanti Ibu ambil Tapi teh. nanti kamu janji ya ke warung ya beli garam ya kalau Ibu habis cerita ya. Ya, kita nontonnya. Iya, nanti yang kakak temenin. Kita nontonnya. Ini ya, itu ada teh sama gorengan. Iya, Kakak yang ambilin tadi nggak? ya. Oh, Tadi yang aku tadi lihat dibeli. tuh. Iya, Sini seru banget ada gorengan. bareng ya. Wih. Tuhan Yesus ya dengan murid-muridnya yang mereka mau membantu Tuhan Yesus nih. Ada gorengan, mau pilih yang mana? Oh, Ibu udah baik banget Ibu ya, udah bikinin kita teh manis, beliin kita gorengan. Kita dengerin cerita Ibu dulu ya. Ya, udah weekend ceritanya. Kita lihat ya. Yuk. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, Rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorai, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah Raja Israel. Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu, Yesus, suruhlah mereka diam. Jawab Yesus, sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji Aku. Bagus ya ceritanya ya Dek ya. Iya Bu, Iya. aku mau deh jadi ini muridnya Tuhan Yesus, kayak muridnya Tuhan Yesus yang mau bantu Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Terutama harus bantu ibu dulu Dek. Kan kita sayang sama ibu. Dede sayang sama ibu kan? Sayang dong. Nah, Dede sayang sama kakak kan? Iya dong. Iya Jadi dong. mau jadi kita nggak saling disuruh bantu. Ibu bantu beli garam di warung? Mau, Bu. Bener. Bener. Nanti aku Iya. mau belajar belanja deh sama kakak, mau Iya. bantu ibu. Kan aku sayang ibu sama kakak. Kita harus saling menyayangi seperti Tuhan Yesus juga sayang sama kita ya. Ya. Ya, begitu juga kita juga harus menyayangi dan mengasihi orang lain, termasuk kakak sama adik. Ya, menyayangi Kalau mama ada selalu juga. sayang kok sama aku mah. Oh ya udah, ini uangnya nih.
Sudah beli garam dulu, nanti kalian nggak makan-makan. Nih. Iya, nanti masakannya mama nggak asin, nggak Iya, enak kan nggak kalau enak. masakannya nggak asin. Iya. Padahal emang biasanya mama kalau masak kurang asin. Udah sana beli. Yaudah, kita Ya udah, jalan dulu ya. ya Bu. Ya, Dulu ya. ya Bu ya, kita pergi dulu ya. Yuk, Sisain hati-hati Bu, ya. jangan dihabisin semua ya Bu. Iya, hati-hati. Tuh uangnya Iya, Mas iya, nanti iya. jatuh. Uangnya Oke, ya, aku ke bawah. kantongin. Yuk. Nah, itulah cerita Alkitab minggu ini. Nilai Kristiani yang bisa kita dapat yaitu hari ini aku belajar bersedia melakukan sukacita seperti murid Yesus yang taat melakukan perintahnya. Nah, sekarang kita mau aktivitas dulu ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Saatnya kita mau beraktivitas. Adik-adik masih ingat nggak aktivitas minggu lalu? Nih, siapa yang sudah buat? Nah, siapa yang masih ingat tadi? Ceritanya tentang apa? Ya, melakukan dengan sukacita. Diambil dari Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 40. Nilai Kristianinya, 2 orang murid yang disuruh Yesus melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Mereka tidak menolak apalagi marah-marah. Nah, ayat Mas hari ini diambil dari Lukas pasal 19 ayat 33. Mana bacakan ya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Nah, pada Minggu Palem saat ini kita mau membuat aktivitas daun palem. Apa saja yang diperlukan? Adik-adik memerlukan 1 kertas warna hijau, lalu ada lem, ada 1 stick, lalu gunting, pensil atau spidol. Gimana cara membuatnya? Kita mau bagi kertas yang hijau tadi dibagi menjadi 2. Nih, mana sudah bagi 2 ya? Sudah dibagi 2. Kita mau gambarin daun. Ya. Jangan lupa adik-adik menggambarnya yang dilipat tadi ya. Nah, baru kita gambar daunnya. Nah, setelah itu kita mau gunting. Nah, udah selesai digunting, kita taruh sini. Nah, kita mau bikin zigzagnya untuk daun palemnya seperti ini ya. Ya, kurang lebih 1 cm ya Dede. Seperti ini sampai habis dari ujung ke ujung. Kenapa bikin daun palem? Kita mengingat waktu Tuhan Yesus perjalanan ke Yerusalem, dia dielulukan dengan daun palem. Nah, setelah selesai seperti ini, nah kita mau gunting adik-adik. Kita gunting 1 per 1. Ya, yang digunting jangan lupa yang tadi adik-adik sudah gambar ujungnya dari atas ke bawah. Seperti ini ya. Kalau adik-adik belum bisa gunting, bisa minta bantuan mama atau papa atau kakak yang ada di rumah ya, supaya adik-adik tidak kena. Nah, setelah sudah selesai, kita buka berbentuk daun palem. Nih, pelan-pelan ya. Nah, hasilnya seperti ini. Seperti ini. Setelah itu kita ambil sumpit. Nah, sumpitnya kita akan kasih lem. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, setelah itu
kita mau tulis tema hari ini di tengahnya. Nah, tema ini melakukan dengan sukacita. Sini tulis ini ya. Melakukan. Nah, bawahnya kita tulis ayat mas hari ini dari Lukas 19 ayat 33. Nah, selesai Dedek. Seperti ini. Ya, seperti ini. Gampang kan? Terima kasih adik-adik. Ditunggu aktivitasnya. Jangan lupa nanti adik-adik foto ya dan kirimkan ke WA grup orang tua Komisi Anak. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Seru ya aktivitasnya. Sekarang kita menyanyikan lagu pujian, yaitu Keledai. Keledai binatang yang berjalan lambat-lambat. Keledai tak akan lari walau tak ditambat. Keledai binatang pekerja berat, berbeban penuh pun jalannya tetap. Lambat-lambat, lambat-lambat, lambat asal selamat. Keledai beruntung yang dipilih oleh Tuhan, ke Yerusalem membawa Yesus dielukan. Oh, 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 Hosana, hidup putra Daud. Oh, 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 Hosana, puji putra Daud. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Teman-teman, kita akan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa
Mari kita mengakui iman percaya kita dengan memanjatkan doa, aku percaya. Demikian. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Sebagai tanda syukur atas rahmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita akan mengumpulkan persembahan yang bisa kita titipkan melalui papa mama untuk diserahkan ke gereja, atau minta tolong papa mama untuk meng-scan barcode di layar agar bisa mentransfernya ke gereja. Untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan lagu Karena Kasihnya Padaku. Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmatnya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenarannya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Kak Lisa akan memimpin kita untuk doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita lipat tangan, menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersatu dalam doa. Halo adik-adik kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih sayang dan berkat sepanjang minggu lalu. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai ketika kami bermain, belajar, dan tidur. Ampunilah kesalahan yang telah kami lakukan dan membuat Tuhan dan orang tua kami sedih. Ajarlah kami menjadi murid-Mu yang melakukan perbuatan baik dan benar, seperti yang diajarkan oleh orang tua kami dan para pelayan ibadah anak di gereja. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah belajar seperti murid Yesus yang taat untuk melakukan perintah Yesus. Kami bersedia melakukan dengan sukacita. Kami berdoa bagi para pendeta dan majelis gereja dan para pemimpin negeri ini. Berkatilah presiden dan para menteri dalam memimpin negeri ini. Berkatilah orang tua kami dan semua pelayan jemaat anak yang menolong kami mengenal Tuhan dan hidup beriman. Bagi teman kami yang sedang sakit, Tuhan berilah kesembuhan. Saat ini kami berdoa untuk vaksin yang sudah dilakukan supaya dapat mencegah bertambahnya saudara-saudara kami yang terkena COVID. Tuhan sertailah kami semua untuk tetap sehat.
untuk para dokter dan para medis dan seluruh orang yang mengupayakan kesehatan bagi kami. Tuhan yang memberikan obat bagi yang sakit, Tuhan lindungilah bangsa Indonesia ini. Pada saat ini kami juga akan mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat dan rezeki yang Kau limpahkan bagi keluarga kami. Dan persembahan ini kami titipkan ke Mama dan Papa untuk diserahkan di gereja. Kiranya Tuhan berkatilah persembahan ini agar dapat dipergunakan dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan berkatilah juga mereka yang mengolah persembahan ini. Tuhan berilah hikmat. Tuhan Yesus berkatilah orang tua yang mengasihi kami dan kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan berkati dan memelihara kamu. Semoga Tuhan baik dan murah hati kepadamu. Semoga Tuhan mengasihi kamu dan memberi kamu damai. Selamat Minggu Palma teman-teman. Sampai bertemu lagi di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.